Jadi satu kata yang mau gue kasih buat Honda sih, ya itu wow lah gitu loh. Itu oke guys, welcome back to my motovlog ya. Jadi di motovlog ini nih, motovlog pertama tahun baru 2021, kita udah digemparkan dengan berita. Gila, digemparkan tuh. Digemparkan dengan berita yang tentunya kalian semua udah pada tahu nih. Motor baru ya, dari keluaran dari Honda. Motornya apalagi kalau bukan New CBR 150R ya. Wah, gila, rame ini bentar. Jadi motornya itu baru, ya itu motor sport lah ya, yang cukup menarik perhatian kita semua gitu. Motor sport ini di kalangan 150, persaingannya menurut gua sendiri pribadi ya cukup kuat gitu. Ini motor yang gue naikin juga motor 150cc, 155cc sih. Jadi kalian udah tahu lah ya motor apa gitu. Nah, ini yang mau gue bahas adalah motor New CBR 150R ya. Jadi motor CBR ini sebenarnya gimana sih gitu, kita bahas lah. Langsung aja, nggak usah lama. Yang pertama kita bahas dari yang pertama itu dari depan dulu biasa. Jadi dari lampu dulu kalau depannya. Wah, Honda ini guys, kalau kalian mau tahu, gue cuma punya satu kata buat Honda ya. Dia tuh nggak mikirin kakaknya gitu. Jadi di 150 ini dia udah ngerasa mungkin kalah sama yang lain ya. Penjualan, gue ngomongin penjualan motornya ya. Penjualannya dia mungkin ngerasa kalah gitu. Nah, di upgrade lah tuh kan CBR 150R. Nah, permasalahannya kenapa upgrade-nya tuh ada tanjakan. Kenapa upgrade-nya itu mirip banget guys, kayak copy paste dari 250-nya itu motor. 250cc-nya itu ya, CBR 250RR ya. Jadi CBR yang 250-nya itu persis kayak 150-nya. Yang jadi masalah, 250-nya ini kan launching duluan nih. Udah tahun lalu juga udah begitu ya. Jadi di tahun 2019, 2020 tuh udah begitu motor. Nah, yang jadi problem tuh kasihan kalau mereka yang udah beli motor itu gitu loh, gitu. Sebenarnya nggak masalah ya, itu kan balik lagi ke keputusan Hondanya sendiri gitu ya, HM-nya. Cuman ya makanya itu, maksud gue, dia nggak mikirin apa orang yang udah beli 250cc gitu kan. Cuman oke lah, dikasih lah itu gitu. Jadi satu kata yang mau gue kasih buat Honda sih, ya itu wow lah gitu loh. Itu wow, 250-nya dikorbankan buat 150cc gitu biar menang. Sebenarnya nggak kenapa-napa. Jadi peminat 250 sama 150 kan kelasnya beda ya, dari segi mesin gitu-gitu. Cuman ini segi desainnya itu guys, sama persis sama yang 250. Kita bahas lampu depannya ya jadinya. Lampu depan motor 150R itu, CBR itu sangat bukan identik lagi guys, sama. Jadi ntar gue kasih perbandingannya, gambarnya nih ya. Sebelah kiri yang 150, yang sebelah kanan 250R-nya. Itu wah, identik sekali guys gitu loh. Malah bahkan sama. Itu nggak terlalu masalah kalau emang laku. Mungkin menurut Honda kayak gitu ya. Jadi itu udah LED lampunya. Kita bahas speknya dikit. Itu udah LED. Terus kita mundur dikit ke spakbor. Di bawahnya spakbor ya. Spakbornya juga guys, spakbor depannya itu kayaknya punya 250cc, ditarik langsung dipasang aja gitu. Jadi dia nggak bener-bener nggak bedain kayaknya gitu loh. Mungkin dia udah putus asa kali ya, 150-nya kurang laku lah sama saingannya yang gue naikin, misalnya Yamaha atau GSX gitu ya. GSX kan Suzuki juga tuh, sportnya 150 ya kita ngomongin. Itu kacau banget. Jadi dia udah ngerasa kalah, dibantai lah tuh 250-nya sama. Mungkin dia ngerasa 250-nya laku ya, 250cc-nya yang CBR 250-nya itu yang bagus. Jadi fun fact nih ya guys, gue sebelum pakai motor ini R15 Fitri ini tahun 2017 ya gue beli. Itu 2000 Honda 250cc baru keluar gitu loh. Honda itu waktu baru keluar, wah gue hampir pengen beli yang itu motor guys. Cuma setelah gue pikir-pikir ya, kayak budget, kebutuhan, gue tinggal di mana di Jakarta gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya buat daily use ya, buat sehari-hari gue nggak membutuhkan yang 250cc itu gitu. Terus kayak nggak cuman itu, waktu itu gue mau beli CBR tuh udah fix banget mau beli, tiba-tiba kok keluar nih motor
R15 ini baru keluar, tiba-tiba launching gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba launching, seng. Wah, gue lihat desainnya bagus banget kan, semuanya bagus, cocok lah. Pokoknya gue lebih cocok, lebih jatuh cinta ke motor ini gitu sampai sekarang. Itulah alasan gue lebih milih R15 waktu itu. Nah, sekarang keluar nih motor Honda 250-nya, tapi versi 150-nya itu kayak istilahnya kalau waktu itu udah ada, pasti gue beli CBR itu gitu loh. Nah, tapi ya hari ini akan kita bahas detailnya ya. Detail hari ini itu adalah tadi kita ke desain depan, udah lampu ya, lampu tuh sama persis guys, nggak bohong. Terus ininya spakbornya ya, spakbor depannya ya, itu juga, wah bentar nih gue harus nyebrang. Itu juga spakbor depannya nyomot dari CBR 250. Terus kita kasih lewat dulu deh, lewat dulu. Oh ya, dia nggak masih lewat. Terus dia punya speedometer ya. Speedometer sama yang sebelumnya sih nggak beda jauh. Jadi speedometernya itu memang istilahnya nggak ada upgrade jauh ya dari motor CBR itu gitu loh. Yang di upgrade itu dari segi dashboardnya gitu, katanya sih USD juga di upgrade ya. Jadi suspensinya udah USD. Yang menarik dari motor ini, paling menarik, tapi dia menurut gue keluarnya telat Honda. Kenapa 2021 baru keluar gitu loh. Inilah alasan kenapa dia kalah di kelas 150cc menurut gue pribadi loh ya. Jadi kompetitornya seperti Yamaha ini yang gue pakai nih, koplingnya udah assist and slipper clutch gitu loh. Jadi kalau kita itu kan naik motor 150cc mau yang sporty gitu, mau yang modelnya desain keren tapi pakainya juga masih enak. Kalau gue sih di tengah-tengah itulah ya, gue 70-30 lah gitu loh. Jadi slipper clutch ini ngaruh banget koplingnya. Nah, di motor sebelum-sebelumnya slipper clutch CBR itu belum ada. Jadi tahun 2021 dia baru keluarin, bayangin nggak? Sedangkan Yamaha udah keluarin dari tahun 2017 gitu loh. Di GSX ya, di GSX soal, jadi GSX tuh menangnya kalau menurut gue ya di motor 3 ini, kalangan 3 motor ini dia menang kecepatannya gitu. Dari segi mesin kecepatannya itu udah bodinya enteng GSX ya, jadi larinya juga lebih kenceng gitu. Kalau belum diapa-apain ya, jadi polosan GSX paling cepat setahu gua gitu. Kita lanjut ke bagian tadi udah speedo ya, terus ini assist slipper clutch itu udah paling fitur yang paling wow dah kalau di motor CBR 2021 ini menurut gua. Kalau itu belum slipper clutch, wah itu turn off banget guys. Jadi maksudnya bisa aja orang nggak jadi beli gitu loh. Itu dia udah, Honda udah cukup oke gitu implementasi slipper clutch di motor itu. Cuma agak telat kalau menurut gue ya. Kalian lihat aja saingannya, Yamaha udah keluarin dari 2017 di motor 150cc nya, 155cc ya kan. Jadi Honda itu waktu sebelum 2021 menurut gue nggak punya keunggulan yang kuat gitu loh. Ketika orang nyari speed, mereka lari ke GSX. Ketika orang nyari desain, mereka lari ke Yamaha. Tapi di tahun 2021 ini menurut gua Honda udah berinovasi dikit. Bodinya tuh udah bagus banget guys, udah moge banget dah. Jadi bodi CBR 150R itu udah sangat moge look ya. Jadi gue lihat besarnya ya, gue lihat ukuran besarnya juga udah mirip sama R15 ini. Udah mirip banget. Tapi masih gedean ini menurut gua, karena gue lihat kayak dari dimensinya, dari tingginya gitu ya. Gue udah lihat, nanti kapan-kapan kita kalau ada kesempatan kita sebelahin. Jadi bodinya itu udah cukup besar daripada sebelumnya gitu loh. Ini udah sebagai penerus dia udah cukup bagus. Sebelumnya itu kayak, nanti gue lihat foto gambar sebelumnya nih, gue kasih lihat. Sebelumnya itu sangat amat ceking gitu kata gue. Jadi nggak berisi. Walaupun 150cc sebenarnya nggak berisi ya. Jadi cuma desain, tetapi desain aja ngaruh kan gitu loh. Jadi desainnya itu sangat penting gitu. Bentar nih berisik. Nah terus dia di bagian tanknya ini semua bodinya plastik ya. Sama R15 juga semuanya plastik. Di kalangan 150 hampir semuanya kayak gitu ya. Yang penting desainnya sih. Terus di gripnya, di grip pahanya itu dia lebih enak guys, di grip pahanya ini. Kalau CBR itu di grip paha yang sekarang ya, gue ngomongin 2021 yang udah diganti baru. Grip pahanya itu jauh lebih enak karena dia udah diposisiin sesuai dengan ergonomisnya lah. Jadi bodinya tuh dari gini tiba-tiba gini gitu. Jadi atasnya doang gede. Jadi ada slot buat paha lu gitu loh. Waduh becek. Jadi ada slot buat paha lu gitu. Nah slot itu penting juga. Jadi
Nanti dari atas kelihatannya gede, nanti gue kasih gambarnya, kelihatannya dari atas gede, tapi dari samping sebenarnya enggak gitu. Itu sebenarnya kalau ngomongin desain sih penting ya. Nah, dari segi mesin yang kita bahas selanjutnya nih, mesinnya itu menurut gue sama aja. Jadi Honda itu katanya nih udah melakukan survei gitu. Tim Honda itu yang 150 ini sebelum bikin motor survei dulu, yang orang mau apa sih, marketnya mau apa sih di Indonesia gitu. Oh, ternyata katanya butuh improve di bagian desain bla bla bla. Nah, katanya setelah surveinya mesin itu nggak terlalu diinginkan gitu loh untuk yang 150 ya. Jadi emang orang yang beli motor sport 150 nggak mentingin mesin, maksudnya kecepatannya tuh bukan yang nomor satu gitu. Jadilah mesinnya nggak dirubah banyak sama si Honda ini gitu. Gue nggak tahu sih ada perubahan apa, tapi yang jelas mesinnya tuh masih sama aja gitu. Kalau waktu itu kan R15 ini motor gue keluar di 2017 ya, banyak banget fitur baru di mesinnya ya. Kayak ya VVA kan waktu itu juga udah masuk 2017, itu langsung masuk, motor gue langsung kena gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan lah yang bikin gue beli motor ini waktu itu gitu. Nah, kalau disuruh bandingin 11-12 sama motor R15, nanti gue bakal bikin videonya satu lagi. Mungkin minggu depan keluar ya. Kalian jangan lupa subscribe ya, nyalain notification-nya. Minggu depan secepatnya bakal gue keluarin video comparing motor CBR sama motor ini gitu. Jadi sebenarnya lebih enak pilih yang mana sih gitu. Itu udah honest opinion banget. Jadi gue nggak bakal bilang gue lebih pilih ini, lebih pilih itu gitu. Gue bakal bilang secara specs-nya gitu. Kalian sendiri yang nentuin nanti. Nah, kita lanjut ke tadi sampai mana? Mesin ya. Ya, jadi dari mesin nggak beda jauh guys. Cuman improve body aja, tapi bodinya sih keren banget loh. Kalau gue disuruh pilih ya, ini menurut gue CBR 150R yang paling keren seumur hidup gitu. 150R Honda yang paling keren sih sejauh ini yang ini. Masalahnya ya, yang bikin gue agak gimana gitu, kalau gue sebagai pemilik motor 250 tadi, CBR 250, keluar motor ini, wah gue yang sedih guys. Kalau gue yang punya 250 nih CBR-nya, soalnya dia bener-bener istilahnya copas gitu loh. Maksudnya udah parah banget tarikannya. Lu bayangin di jalan lagi ketemu nih kayak gini, motor depan misalnya CBR 150 ya, itu motor 150 karena pakai 250 gitu kan. Nah, kasihan kalau yang dilihat adalah motor CBR 250. CBR 250 itu kayak motor, ntar orang jadi mindsetnya tuh, oh itu motor CBR 150 gitu kan. Kasihan juga sebenarnya, tapi ya nggak masalah lah kalau kayak gitu doang ya. Itu cuman yang penting balik lagi ke diri lu pada masing-masing sih, ada feel-nya di mana gitu. Jadi lebih klop kemana. Kalau gue waktu itu lebih klop ke R15 ini gitu. Apakah iman gue tergoyahkan? Jadi apakah gue kayak lebih suka CBR? Di minggu depan bakal gue bahas di video satu lagi ya. Nah, sekarang kita bahas itunya dulu gitu. Terus sekarang kita lanjut ke belakang, lampu belakang nih ya, tail light-nya. Tail light-nya, wah ini juga sama aja. Motor ini basically ya, sebenarnya adalah replika 250 CBR 250 ditaruh ke bodi 150 dengan mesin 150. Jadi kalau kalian yang tadinya mau beli CBR 250 tapi sebenarnya nggak mau mesin 250, ini adalah momen yang tepat buat kalian beli CBR 150 gitu. Kita lanjut ke harga. Harganya itu 35,9 kalau non ABS guys. Kalau ABS sekitar 39,9, sekitar 39,9 gitu. Jadi kalian bisa sesuai lah apa budget kalian, kebutuhan gitu ya. Motor dia bersaing lah harganya di kelasnya ya. Yamaha R15 yang Fitri ya, di tahun ini ya sekitaran 36an juga gitu loh. Jadi harganya mirip-mirip, lebih ke kaliannya lebih suka yang mana. Oh, terus tadi gue lupa bahas guys, stangnya itu guys, stangnya itu udah bukan kayak Yamaha lagi. Maksudnya udah bukan tuh, kesannya bagus ya. Gue sih kurang suka ya. Gue sih kurang suka stangnya dia, karena stangnya itu lebih bukan underyoke gitu. Stangnya itu stang biasa. Jadi kayak mungkin setelah survei yang dilakukan Honda, dia lebih memilih menggunakan stang yang nyaman di badan gitu. Tapi jadi ya pengorbanannya ya motornya nggak begitu racing lu ketika dipakai. Jadi ketika lu pakai, lu kayak naik motor biasa aja gitu loh. Gitu sih. Gue sih lebih suka pribadi ya. Gue pribadi lebih suka riding dengan posisi seperti ini. Yang pada awalnya sakit jujur aja. Cuma lama-lama terbiasa kok. Udah terbiasa gini udah keren banget. Jadi lu ketika lagi naik motor ya, itu
feel sportinya dapat banget gitu. Pokoknya menyeluruh lah sportinya gitu kalau gua pribadi gitu ya. Jadi itu sih, underyoke sama dia udah di sininya pakai USD juga ya. Ininya warna biru tuh yang kayak CBR 250 tuh biasa yang klasiknya. Udah sih itu aja sih kalau CBR ya yang baru ya. Waduh ini serem amat nih lip nih. Udah sih CBR yang baru gitu-gitu aja. Bener-bener intinya bener-bener copas Honda 250 lah kata gua. Mungkin dia udah kalah bahkan ya, udah kalah jual dari segi penjualan dia kalah banyak guys sama motor Yamaha dan GSX gitu di 150 cc. Mungkin dia udah kehabisan akal. Wah ini udah, ya udahlah 250 gue sikat gitu. Kasihan aja 250 nya kalau kata gue, bisa aja omset 250 nya menurun gitu. Sebenarnya Yamaha juga begitu kan, dia mengopi desain dari R6 nya gitu. Jadi kalau katanya Yamaha R15 ini baby R6 gitu, sampai dapat julukan kayak gitu waktu itu. Tapi dia masih ada perbedaan yang cukup signifikan kayak gitu. Tapi yang ini mah cuman beda 100 cc motor. Ya kalau gue pribadi ya, karena gue tidak terlalu butuh speednya, jadi gue di perkotaan daily use ya, jadi gue bakal lebih ngambil 150R kalau sekarang gitu daripada 250RR nya CBR. Ya tapi itu semua balik ke kalian lah, kalian yang nilai gitu. Dari segi udah CBR yang beda itu aja guys, nggak ada lagi. Paling ya itu semua balik ke kalian lah, pilih yang mana gitu. Gue nggak belain Honda, nggak belain Yamaha, nggak belain GSX. Pokoknya gue sebagai peminat motor, apalagi 150 khususnya gitu ya, ini sporty 150 ini, itu merupakan hal yang menggemparkan di 2021 awal. Bisa aja kalian yang tadinya mau beli motor NMAX kah, mau beli motor Yamaha R15, jadi tergoyahkan kan gitu. Itu aja sih, kalian lah nilai lah mau beli yang mana ya. See you guys at the next video. Jangan lupa subscribe, nanti akan ada video selanjutnya tentang perbedaan motor ini dan motor CBR ya 150. Jadi sebenarnya lebih bagus yang mana, gue bakal bandingin secara detail supaya kalian gak bingung tadinya kalau mau beli motor ini Yamaha R15 V3 atau CBR 250R itu gitu. See you guys in the next video. Peace out.